Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabah insyaallah ta'ala sanadrus ma'akum fi darsi 'ilmi as-sarf. Wa qabla dhalika ad'u Allah lakum jami'an fi sihhatin wa 'afiyatin fi makanikum aw fi makanikunna. Allahumma amin. Tayyib. Wa qad bada'na fi al-liqa' as-sabiq fi al-bab al-awwal min ath-thulathi al-mazid bit-tad'if. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam bab yang pertama untuk kata kerja ats-tsulathi al-mazid. Untuk kali ini kita akan mencoba menerapkan bagaimana meletakkan perubahan kata dalam sebuah kalimat. Nah, perubahannya apa? Misal dari kata kerja madhi, mudhari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian al-fi'lu an-nahi atau fi'lun nahi, fi'lun nahi yaitu kata kerja untuk melarang dan seterusnya. Nah, di sana ada bentuk masdar untuk bab yang pertama di sini. Dalam penambahan tadhif itu ada 5. Nah, kira-kira dalam penerapannya seperti apa? Nah, misal kita ambil contoh kata kerja karrara. Karrara fi'lun madhin. Karrara Muhammadun ad-darsa. Muhammad mengulang-ulang pelajaran. Atau misalkan karrarat Fatimatu hifdzal Quran. Oh, Fatimah itu mengulang-ulang menghafal Al-Quran. Karrarat Fatimatu hifdzal Quran. Nah, itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yukarriru Muhammadun darsahu fil bait. Muhammad mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Karrartu ad-darsa. Karrartu darsi fil bait. Ukarriru darsi fil bait. Nah, itu perubahan dari kata kerja madhi kemudian mudhari. Nah, kemudian masuk ke masdar. Masuk ke masdar. Di mana masdar ada 5 bentuk yang semuanya itu termasuk masdar qiyasi. Artinya sesuai dengan waznnya. Ada berapa? 5 bentuk masdar. Taf'ilun. Ya, taf'ilun. Kemudian taf'ilatun. Ada taf'alun. Ada tif'alun. Dan yang kelima mufa'alun. Dan ini namanya waznun qiyasiyun. Jadi ketika kita mau merubah suatu kata menjadi masdar, maka sama persis dengan waznnya. Kita contohkan karrara. Maka masdar yang pertama takrirun, takriratun, takrarun, tikrarun, mukarrarun. Nah, itu masdarnya ada 5. Nah, bagaimana menerapkan masdar tersebut dalam sebuah kalimat? Kita ambil contoh misalkan
takrirun. Nah, takrir, pengulangan. Misalkan tadi karrara Muhammadun darsahu, maka kata kerja karrara ketika dirubah menjadi masdar menjadi takrir. Nah, contoh dalam sebuah kalimat nanti ini, hifdzul Qur'an yahtaju ila takdir. Yang namanya menghafal Al-Quran membutuhkan pengulangan. Maka tinggal dirubah, misalkan taf'ilatun, hifdzul Qur'an yahtaju ila takriratin. Hifdzul Qur'an yahtaju ila takrarin. Hifdzul Qur'an yahtaju ila rarin. Hifdzul Qur'an yahtaju ila mukarrarin. Maka artinya sama saja. Mafhum insyaallah. Nah, itu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi itu bentuk masdar yang ini. Bentuk masdar yang ke-5. Silakan bisa dilihat di buku. Di situ bentuk masdar mukarrarun itu nanti akan sama dengan isim maf'ul. Nah, dilihat, wa dzaka mukarrarun. Karrir la tukarrir, mukarrarun mukarrarun. Bahkan nanti sama dengan isim makan. Berarti ada 3 ini. Nah, ada 3. Mufa'alun yang pertama bisa menjadi masdar. Bisa menjadi masdar, kemudian bisa menjadi isim maf'ul, dan yang ketiga bisa menjadi isim makan. Nah, lalu bagaimana cara membedakan antara masdar, isim maf'ul dan isim makan? Nah, kita contohkan seperti ini. Yahtaju ila takrir atau ila mukarrar. Nah, kalau misalkan contohnya seperti ini, berarti ini diartikan yaitu pengulangan, bukan diartikan yang diulang-ulang. Tapi misalkan hifdzul Quran, atau misalkan seperti ini, ad-darsu mukarrar. Nah, ketika ada kalimat seperti ini, ad-darsu mukarrarun, maka kata mukarrarun maksudnya adalah isim maf'ul, tidak mungkin diartikan ke dalam masdar. Kenapa? Ya, karena secara arti itu tidak bisa. Ad-darsu mukarrarun. Oh, berarti materi pelajaran itu diulang. Nah, kemudian kalau isim makan bagaimana? Paling gampang adalah isim makan ketika kita menggunakan kata kerja shalla. Shalla yusalli. Shalla yusalli tasliyun. Tasliyun tasliyatan, tislaan taslaan, musallan. Nah, maka di sana akan muncul isim makan dari shalla, yaitu musallan. Musallan, al-musallan, al-musallan. Maka kita contohkan shalla Muhammadun
Muhammadun fil musalla. Maka ini menunjukkan isim makan, bukan masdar ataupun isim maf'ul. Nah, ini bentuk masdar yang sama dengan isim maf'ul dan isim makan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Lalu kita melanjutkan ke isim fa'il. Ya, bagaimana dengan isim fa'il? Ya, berarti misalkan tadi karrara Muhammadun darsahu. Ya, kita rubah Muhammadun mukarrirun darsahu. Fatimatu mukarriratun. Ingat ya, kalau muannats berarti tinggal ditambahkan ta al-marbutah. Fatimatu mukarriratun darsaha. Ad-darsu mukarrarun. Ad-darsu mukarrarun. Kemudian kalau isim maf'ul bagaimana? Nah, tadi sudah kita tulis ad-darsu mukarrarun. Ya Muhammad. Nah, sekarang kita fi'il amar. Ya Muhammad karrir hifdzal Quran. Ya Muhammad karrir darsa as-sarf. Ya Fatimah karriri. Ya Muhammad wa Ali karrira. Dan lain sebagainya. Itulah penerapan untuk kata kerja dengan penambahan tad'if. Nah, satu lagi, ketika kita mendengar kata shalla yusalli, kita sering mendengar shalatun. Nah, shalatun. Maka di sini shalatun masuknya apakah masdar qiyasi atau masdar sama'i? Padahal kita lihat kalau kita terapkan shalla yusalli. Nah, antum bisa melihat contoh qawwa yuqawwi. Qawwa yuqawwi. Maka di sana tidak kita temukan kata shalatun, melainkan shalla yusalli tasliyun. Shalla yusalli tasliyun. Nah, untuk yang sisanya 4, nah silakan masing-masing nanti bisa mencoba menuliskan di kolom komentar ya, kira-kira 4 masdar shalla yusalli itu apa. Kalau yang pertama tadi shalla yusalli tasliyun, tinggal taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Ya, masdarnya menjadi seperti apa. Nah, kalau tadi shalatun itu namanya ismul masdar. Jadi bukan masdar, melainkan ismul masdar. Jadi nanti ada ismul masdar itu diambil dari kata kerja yang ada tambahan hurufnya. Berbeda dengan masdar sama'i. Artinya apa? Masdar sama'i itu hanya diketahui melalui kalam al-Arab atau minal qamus. Tetapi kalau ismul masdar adalah masdar yang diambil dari kata kerja yang ada penambahan hurufnya, itu ismun masdar. Taib, naktafi wa nastamir insyaallah fil hissah الثانية وشكرا على حسن اهتمامكم جميعا ونسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.